Shalom adik-adik, perkenalkan kakak Jennifer Krista. Biasanya kakak dipanggil Kak Tita. Kakak dari Prodi PGSD 2021. NIM kakak 013072100040. Nah, di sini kakak akan membahas KD 3.8, yaitu mendeskripsikan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk 1. Siswa dapat mencintai dan melestarikan lingkungannya lebih lagi. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui apa itu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh suatu individu. Melalui pembelajaran hari ini ada wawasan Kristen Alkitabiah yang bisa kita ambil, yaitu di Kejadian 1 ayat 28. Isinya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi dari ayat tadi kita tahu ya adik-adik bahwa memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar kita adalah perintah Allah untuk setiap manusia. Maka dari itu sudah seharusnya kita memelihara lingkungan kita. Tetapi sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang apa itu lingkungan. Pembelajaran hari ini kakak bagi jadi dua, yaitu tentang lingkungan dan yang kedua tentang makhluk hidup. Tentang yang lingkungan kakak bagi lagi menjadi lingkungan biotik dan komponen lingkungan abiotik. Sedangkan yang makhluk hidup kakak akan menjelaskan tentang berdasarkan jumlahnya. Sebelum lebih jauh, adik-adik tahu nggak apa itu pengertian lingkungan? Kakak kasih tahu ya. Lingkungan itu adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Komponen lingkungan dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Ingat ya adik-adik, komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup atau benda mati seperti pasir, batu, dan lain-lain. Nah adik-adik, coba sekarang perhatikan habitat laut ini. Adik-adik pasti sudah bisa menentukan mana yang komponen biotik dan mana yang komponen abiotik. Mari kita sebutkan bareng-bareng. Komponen biotik adalah ada ikan, ada hewan laut seperti bintang laut, kuda laut, penyu, dan lain-lain. Lalu, mana yang termasuk komponen abiotik? Ya betul, ada air laut, ada pasir, ada batu karang, dan masih banyak yang lainnya. Tahukah adik-adik bahwa makhluk hidup berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 4? Yang pertama ada individu, lalu ada populasi, ada komunitas, dan yang terakhir ada ekosistem. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik buat keluar dari rumah adik-adik semua dan lihat di sekitar rumah adik ada nggak hewan seperti kucing atau mungkin boleh hewan peliharaan yang adik-adik punya yang berjumlahkan 1. Jika adik-adik sudah menemukannya, seperti kakak di sini, kakak menemukan seekor burung beo. Nah, ini adalah yang disebut dengan individu. Ya adik-adik, jadi individu adalah makhluk hidup yang berjumlahkan 1 atau dia hanya sendiri. Tadi pengertian dari individu. Sekarang kumpulan individu dengan individu yang lain itu disebut dengan populasi. Jadi contoh ya adik-adik, ada burung beo, kemudian ada burung beo lainnya, dan burung beo yang lainnya itu disebut populasi burung beo. Pengertian singkatnya, populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Nah, tadi adik-adik sudah tahu kan apa pengertian dari individu dan populasi. Sekarang, kumpulan populasi itu disebut dengan komunitas. Jadi, komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah
yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, seperti populasi burung beo dengan populasi kucing, dan mereka ada di satu taman. Untuk fungsinya untuk memperindah taman dan juga untuk memberi kehidupan pada taman itu. Nah adik-adik, jadi kita sudah menemukan 3 istilah ya. Yang pertama ada individu, kemudian ada populasi, dan yang terakhir tadi ada komunitas. Nah sekarang yang keempat ada yang namanya ekosistem. Ekosistem ini yaitu kumpulan dari komunitas-komunitas itu. Jadi ekosistem pengertian lengkapnya adalah interaksi antara komunitas dan lingkungannya sebagai satu satuan ekologi di alam. Nah gimana adik-adik? Sekarang sudah jelas kan ada gambaran tentang pengertian dari lingkungan yang tadi dan ada pengertian juga dari makhluk hidup yang tadi kakak jelaskan. Yang terakhir ada simbiosis, yang artinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis ini kedua pihaknya saling diuntungkan, contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis ini salah satunya diuntungkan dan salah satunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan, contohnya pada anggrek dan inangnya. Kemudian ada simbiosis parasitisme, di mana yang salah satunya diuntungkan dan yang lainnya malah dirugikan, contohnya pada manusia dan nyamuk. Thank you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.